Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kalian semua pasti sudah tahu yang namanya kota Las Vegas. Kota Las Vegas itu merupakan salah satu surga dunia ya, menurut beberapa orang gitu, surga kegelapan kali. Tapi sebenarnya kota Las Vegas ini bukan berdiri secara alami gitu, maksudnya gimana ya? Tapi kota Las Vegas ini adalah sebuah kota yang diciptakan oleh seseorang, dan orang itu bukan seorang pengusaha guys, tapi seorang mafia, dan mafia yang sadis pula. Gimana kisahnya? Mari kita buka laptopnya. Las Vegas di Amerika Serikat ini telah menjadi kiblat perjudian dunia yang paling besar dan paling populer sejak akhir abad ke-20. Sebagai pusat perjudian, wilayah ini telah melalui sejarah panjang yang cukup kontroversial, bukan cukup lagi guys, sangat kontroversial. Selain perjudian, kriminalitas juga memberi warna pada pertumbuhan kota Las Vegas ini sejak dari masa awal berdirinya. Dan kalau kita membicarakan yang namanya Las Vegas, kita juga tidak bisa memisahkan dari satu nama, yaitu Benjamin Siegel atau Bugsy Siegel. Benjamin Bugsy Siegel adalah sebagai mafia yang memainkan peran sangat penting dalam membangun kerajaan judi di Las Vegas. Sebagaimana tokoh-tokoh mafia lainnya, Bugsy Siegel ini punya kisah hidup yang sangat khas dan dramatis. Dia dilahirkan pada tanggal 28 Februari tahun 1906 di Brooklyn, New York. Dan keluarganya itu pada saat itu adalah keluarga yang perekonomiannya sangat pas-pasan, bisa dibilang miskin. Dia tumbuh dengan mengakrabi kehidupan jalanan dengan segala tekanan hidup dan keterbatasannya. Untuk makan sehari-hari saja, dia harus mengandalkan pekerjaan secara serabutan, jadi kagak tentu kerjaannya itu. Di masa remajanya, Siegel ini mulai terlibat dalam kriminalitas sebagai penagih uang keamanan guys, jadi kayak preman jalanan gitu ya, dari para pedagang kelontong Yahudi di New York. Kemudian sekitar tahun 1918, Siegel ini mulai berkenalan dengan seseorang mafia ganas juga yang bernama Meyer Lansky. Dia adalah seorang kriminal kelas kakap yang kemudian menyeretnya atau mengajaknya dalam aksi-aksi pencurian mobil. Pada tahun 1920-an, Bugsy Siegel ini mulai menjajaki bisnis penyelundupan, perjudian kecil-kecilan di sekitar daerah New York, New Jersey, dan Philadelphia. Aksi-aksi pencurian mobil yang dia lakukan pun itu membuatnya perlahan dikenal ya di kalangan sindikat Amerika Serikat. Dia pun akhirnya mulai disewa oleh jasa pembunuhan berencana. Jadi dia jadi semacam pembunuh bayaran gitu guys. Rupanya Bugsy Siegel ini sangat piawai dalam menjalankan aksi-aksi pembunuhannya. Itu terbukti dengan aksinya ini menarik seorang bos mafia besar yang bernama Lucky Luciano guys. Dia adalah seorang bos kriminal paling ditakuti pada saat itu. Pada tahun 1931, Lucky Luciano ini mengumpulkan 4 orang yang menurutnya punya potensi, dan Bugsy Siegel adalah salah satu di antaranya. Selain Bugsy Siegel, di situ ada Albert Anastasia, Vito Genovese, dan Joe Andonis. Mereka berempat ini kemudian tergabung dalam satu misi kelas berat guys, yang sasarannya itu adalah seorang bos mafia yang sangat besar pada saat itu, bernama Joe Masseria. Joe Masseria ini tentu bukan orang sembarangan ya, dia adalah bos mafia kelahiran Sisilia, Italia, yang bermigrasi ke Amerika Serikat. Saat itu dia bermigrasi itu pada saat dia masih berusia 16 tahun. Bagi Luciano, sepak terjang dari Joe Masseria ini di dunia kriminal dianggapnya bisa merepotkan bisnisnya. Akhirnya pada 15 April tahun 1931, keempat pemuda tadi yang disewa oleh Luciano itu berhasil memberondong tembakan dan memastikan bahwa Joe Masseria benar-benar telah meninggal dunia. Nah, peristiwa pembunuhan inilah yang melambungkan nama dari Bugsy Siegel, hingga sejak saat itu nama dari Bugsy Siegel ini menjadi terkenal. Hal itu ditambah pula dengan ketampanan wajah dari Bugsy Siegel. Lalu pada tahun 1937 ada seorang pimpinan jaringan mafia memberinya wewenang untuk mengembangkan wilayah di pesisir sebelah barat. Siegel rupanya juga jeli membaca peluang dan kemudian membuka bisnis rumah perjudian di wilayah barunya itu. Dia bahkan berinovasi guys dengan membuka perjudian yang letaknya berada di atas kapal yang berada di pesisir pantai daerah itu.
Bisnis perjudian ini rupanya sukses besar. Hal itu membuat Bugsy Siegel ini semakin tajir ya. Tapi itu bukanlah satu-satunya tambang uang dari Bugsy Siegel, karena dia juga merambah bisnis narkotika dan pemerasan. Selain itu, dia juga sangat terkenal di kalangan selebritis dan orang-orang jet set ya. Dia kenal dengan bintang-bintang Hollywood seperti Clark Gable dan Jean Harlow. Hingga pada akhir 1930-an, Bugsy Siegel ini telah menjadi salah satu bos sindikat mafia yang paling kaya di seluruh penjuru negeri Paman Sam. Meskipun begitu, dia juga masih mengejar ambisi membangun pusat perjudian berskala nasional. Hingga pada tahun 1945, itu berarti bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia ya guys. Siegel ini mulai melirik Las Vegas untuk dijadikan sebagai markas bisnisnya. Saat itu pemilihan Las Vegas sebagai pusat bisnisnya itu sempat dipertanyakan oleh beberapa rekannya ya. Karena memang jarak dari Los Angeles menuju ke Las Vegas itu cukup jauh guys, sekitar 6 jam perjalanan darat. Dan perjalanan pada saat itu mungkin mobilnya kan kurang nyaman gitu loh, hingga perjalanan 6 jam itu termasuk perjalanan yang sangat melelahkan. Meskipun begitu, akhirnya Bugsy Siegel ini berhasil meyakinkan teman-temannya bahwa dia pasti akan berhasil mengembangkan Las Vegas menjadi pusat perjudian. Hingga akhirnya konsorsium mafia atau perkumpulan mafia ya yang berada di Amerika Serikat ini berhasil dibujuk, dan mereka pun menggelontorkan dana sebesar $1,5 juta pada saat itu kepada Bugsy Siegel. Dan hal itu digunakan sebagai modal untuk membangun Las Vegas. Langkah pertama yang dilakukan oleh Bugsy Siegel pada saat itu adalah mengakuisisi dan merenovasi Hotel Flamingo. Sebenarnya gelontoran dana itu tidak lepas dari jasa Meyer Lansky, sahabat baik Siegel, sejak masih sama-sama mencuri mobil di jalanan New York itu. Agak berbeda dengan Siegel, Lansky ini punya keahlian juga di bidang akuntansi guys. Selain itu, Lansky ini punya mimpi besar membangun sindikat mafia dengan menggabungkan kekuatan kelompok-kelompok di luar keturunan Italia. Hingga dengan bantuan Luciano, pada bulan Mei tahun 1929, Lansky berhasil membangun sindikat mafia yang terdiri dari geng Italia, geng Yahudi, dan geng Irlandia. Bisnis sindikat Lansky ini berjalan mulus dan dia pun menjadi cepat kaya raya. Hingga sindikat itulah yang kemudian juga membantu Bugsy Siegel untuk mewujudkan visinya atas Las Vegas. Namun proyek Las Vegas itu pula lah yang membuat hubungan antara Siegel dan Lansky itu akhirnya pecah. Jadi ceritanya guys, di awal proyek berjalan itu ya memang segala sesuatunya itu sesuai dengan rencana, sesuai dengan peruntukannya itu dana-dana. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama dana itu membengkak sampai 4 kali lipat guys. Jadi dana yang dibutuhkan itu sampai $6 juta. Dan disinilah Bugsy Siegel ini mulai memainkan akal bulusnya untuk menutupi hal itu. Hingga pada bulan Desember tahun 1946, proses konstruksi hotel dan kasino Flamingo telah menghabiskan dana hingga $4 juta. Lalu dari mana Siegel memperoleh $2 juta sisanya? Rupanya melalui pacarnya yang bernama Virginia Hill, Siegel ini mulai menyimpan dana gelap di bank-bank Eropa agar tidak terdeteksi. Dia juga mencari pinjaman dari bank-bank lain dan menulis cek-cek bodong untuk menutupi biaya konstruksi yang bengkak itu. Menurut rencana awal ya, seharusnya hotel dan kasino Flamingo ini dibuka secara resmi pada awal Maret tahun 1947. Namun Siegel bersikeras membukanya pada 26 Desember tahun 1946. Dan itu adalah satu keputusan yang keliru jika dipandang dari sisi bisnis. Soalnya sehari setelah Natal, kebanyakan orang lazimnya menghabiskan waktunya itu di rumah bersama keluarga, bukan di tempat judi. Hingga Siegel yang bersikeras membuka pada hari itu akhirnya benar-benar menjadi petaka bagi Siegel. Banyak tamu undangan menolak datang, begitupun para pengisi acaranya. Dan lebih parahnya lagi, Siegel sudah terlanjur menyewa beberapa pesawat untuk menjemput mereka. Tapi Siegel ini ternyata bukan orang yang mudah menyerah guys. Dia justru tetap dengan rencananya mengadakan perayaan pembukaan selama 3 hari 3 malam berturut-turut pada akhir bulan Desember tahun 1946. Hal itu dilakukan pada tanggal 26 Desember, 27 Desember, dan tanggal 28 Desember. Di mana yang pada tanggal 26 Desember itu dikhususkan mengundang tamu-tamu dari penduduk lokal setempat. Hal itu dilakukan untuk menjalin kebersamaan gitu dengan penduduk setempat.
Siegel ini sebenarnya telah membuat janji dengan seorang komedian yang bernama Jimmy Durante dan bintang radio yang bernama Rosemary sebagai pencair suasana. Mereka nantinya diiringi oleh Ben Xavier juga. Tapi sesuai dugaan ya, ternyata hotel itu sepi oleh pengunjung bahkan sampai beberapa bulan kemudian setelah pembukaan. Keadaan itu membuat kasino yang membutuhkan biaya operasional tinggi itu terus merugi, hingga imbasnya Siegel pun akhirnya kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya. Lansky yang melihat keadaan itu akhirnya kehabisan kesabaran juga kepada Siegel. Dia berniat untuk mengambil alih manajemen hotel dari Siegel begitu hotel ini nanti mulai mendapatkan keuntungan. Dan untuk memuluskan rencananya itu, Meyer Lansky ini tidak segan-segan merencanakan untuk menghabisi Bugsy Siegel. Dan dia menyewa seorang pembunuh bayaran untuk melakukannya. Hingga pada tanggal 20 Juni tahun 1947, ada seorang pembunuh bayaran yang memberondong ruang tamu rumah dari Siegel yang mewah di Beverly Hills. Saat itu Bugsy Siegel ini langsung tewas di tempat. Dan setelah kejadian itu masuklah 3 anak buah dari Meyer Lansky ini untuk mengambil alih manajemen dari hotel. Mereka langsung mengambil alih pimpinan manajerial. Dan anehnya guys, pasca kematian dari Bugsy Siegel ini justru membuat Las Vegas itu semakin termasyhur dan terkenal. Hal itu menjadi salah satu kontroversi juga gitu loh. Apakah benar Bugsy Siegel ini yang menyebabkan Las Vegas ini besar, atau justru kematiannya lah yang membuat Las Vegas ini menjadi terkenal? Pendapat itu dikemukakan oleh Robert Lacy. Dia adalah penulis biografi Meyer Lansky, The Thinking Man's Gangster, yang diterbitkan pada tahun 1991. Saat itu dia bilang bahwa Bugsy Siegel ini tidak membangun sebuah kasino yang megah. Dia tidak membeli tanah dan tidak membangun flamingo dari awal. Tapi justru kematiannya lah yang membuat Las Vegas ini menjadi terkenal. Itu tadi kisah tentang kota Las Vegas. Awalnya itu seperti apa. Dan ternyata memang menurut gua ya memang bukan kematian yang membuat terkenal sih. Kalau tidak ada ide dari Bugsy Siegel ya sampai sekarang kota Las Vegas itu bukan jadi yang seperti sekarang ini ya guys ya. Jadi ya tetap aja Bugsy Siegel yang membuat Las Vegas itu menjadi termasyhur dan terkenal. Mungkin kalian punya pendapat lain, silahkan komentar di bawah. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini. Semoga dapat mengisi waktu dan menghibur kalian. Thank you and see you.